Hari ini kita juga menemani pemirsa di edisi spesial untuk Cakrawala ke-100. Betul. Jadi tadi kalau sudah ada Oni, Ada Ruli. ada Ruli sama Tantri. Sekarang kita ada pengganti-pengganti mereka Betul. semuanya. Jadi yang pasti hari ini seru banget ya On ya. Bener. Dan kita sudah lihat On. Salah fokus ya. Nggak, tadi itu senang banget karena kita itu kan sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia Sebagai gitu masyarakat kan ya. Surabaya pastinya Betul, ya. itu udah jarang banget yang namanya melihat atraksi atau penampilan dari ludruk, bener nggak? Bener, apalagi Malam saat minggu ini, bawaannya mungkin jalan sama pasangan. Bener. Datangnya ke mall atau ke kafe gitu kan. Akhirnya lupa dan mungkin bahasa-bahasa yang tadi mereka gunakan pun kita juga nggak ngerti gitu Benar, kan. apalagi saat ini yang tengah menampilkan di hadapan Anda semua pemirsa. Nah tadi masih anak-anak, ternyata mereka kecintanya terhadap budaya Surabaya, budaya Jawa Timur ini sangat luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong. Betul ya. Dan malam hari ini juga dari mereka-mereka semuanya ternyata di belakangnya juga ada sosok, beberapa orang sih bukan sesosok ya. Ada 3 sosok orang yang bisa menampilkan karya sebuah ludruk yang sangat oke banget. Ada siapa aja malam hari ini? Udah Malam datang hari di ini studio? sudah ada Mbak Anita Madiasari. Halo, selamat malam Mbak Anita. Jadi memang Mbak Anita ini adalah pemimpin dari Sanggar ya. Kemudian ada juga Mbak Aprilia, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Luar April. biasa. Aduh. Kemudian nih ada idola remaja masa kini. Ada Bapak Rogo. Selamat malam Pak Rogo. Ini adalah pendiri dari Sanggar Taman Hira. Taman Hira. Artinya? Hiburan rakyat. Oke. Kalau zaman sekarang kita ngehiburnya paling cuma nyanyi gitu aja ya On ya. Bener. Cuman ya stand up komedi yang kadang-kadang nggak lucu tapi terpaksa ketawa gitu ya. Gitu. Berarti maksa juga gitu. Oke, tapi bener kalau yang namanya ludruk tadi tuh kita bener-bener ngelihatnya aja udah sampai terpelenganga. Betul. Karena kita udah jarang banget melihat. Itu saya pernah ngelihat itu pada saat saya masih SD, mungkin sekitar kelas 1, kelas 2. Itu saya diajak sama pade saya di belakangnya High Tech Mall. Dulu ada sebuah panggung, itu di situ ditampilkan ludruk. Tapi untuk malam hari ini, apakah masih ada nih Mbak di sana untuk penampilan ludruk seperti itu? Ya masih ada. Masih ada ya? ya. Masih aktif, Ditampilkan ya. setiap hari atau gimana? Setiap minggu. Setiap hari minggu ya? Minggu aja, seminggu sekali Seminggu berarti sekali, ya. ya. Tapi yang paling menarik dari yang tadi saya lihat itu adalah bahasanya itu Surabaya banget gitu loh On. Bener. Ya Nah, kan? untuk mungkin dijawab oleh Mbak Anita nih. Cerita yang dibawakan oleh adik-adik tadi itu cerita apa sih Mbak sebenarnya? Ceritanya tentang Sarip. Sarip sendiri Sarip. siapa? Sarip sendiri itu seorang pahlawan yang dari Surabaya yang suka menolong orang-orang miskin. Oh, Oke. berarti itu tadi memang cerita rakyat Ya, asli Surabaya cerita ya? asli. Yang which is kita juga nggak tahu sebenarnya itu ceritanya dari mana. Kalau Surabaya nggak ada yang which is. Oh sorry. Yang Sing. oh sing, ya bener. Sing kita nggak tahu ero gitu kan ya. Bener. Sing nggak tahu eroh gitu. Bener. Kita dari daerah Tambak Oso itu loh. Oke. Tambak Oso berarti daerah Rungkut bukan ya? Bukan. Kalau Tambak Oso itu berarti arah ke Gresik itu kan? Oso Wilangun kan? Bener nggak? Gimana Pak? Gak ada yang bener kayaknya ya. Ya daerah Waru Sidoarjo. Oh, daerah Jekuwaru Sidoarjo. Bener kan berarti? Rumahku, Pondok Canda. Oke Pak, terus untuk membuat anak-anak bisa tampil seperti itu nih Pak, itu sebenarnya sulit nggak Pak untuk membinanya gitu Pak? Ya tinggal cara kita menyampaikan aja sebenarnya. Caranya Mas. seperti apa Pak? Ya caranya ya seperti kemarin itu ada salah satu dari Bios TV itu rawuh ke sana. Pak ini ada ludruk cuma 10 menit loh. Oh ya, tak latih hanya 3 hari anak-anak itu kok. Oh gitu Pak ya? Anak kecil itu tak latih hanya 3 hari. Tapi untuk mendapatkan anak-anak itu dapatnya dari mana? Apakah mereka ini udah setiap hari apa mereka ini harus latihan di sanggar tersebut? Atau Bapak secara nggak langsung ngambil tetangga-tetangga sendiri aja deh yang mau? Setiap hari Selasa dan Kamis memang Sanggar Taman Hira itu selalu latihan di situ. Oke. Di HR situ Mas. Jadi Selasa dan Kamis Pak ya? Selasa dan Nah kemudian untuk muridnya sendiri tuh secara nggak langsung mereka daftar sendiri, kemauan mereka sendiri, atau Bapak yang justru jemput bola Pak? Biar anak-anak muda ini biar melestarikan budaya dari Surabaya ini Pak. Kalau 4 tahun yang lalu memang saya mencari, tapi sekarang itu pada berdatangan dengan rasa ingin apa itu anak putra-putranya ingin diikutkan ke ludruk, ke ketoprak. Kan sering tampil anak-anak itu sering saya tampilkan sebulan itu 2 kali pentas di THR itu. Tapi kalau anak-anak ini rata-rata mereka usianya berapa sih Pak? Range usianya dari berapa tahun Saya sampai ngelatih mulai dari PAUD
sampai SMP aja dulu. Oke. PAUD sampai SMP, PAUD teman saya sampai ini masih SMP. masuk Pak ya? Saya masih SD loh Pak. SD ya? Karena mini ya, kecil ya. Boleh. Terus ini Pak, untuk mengajarkan mereka itu supaya mereka bisa cepat hafal, kemudian mereka jadi tahu, itu susah nggak sih, kendala-kendalanya apa? Karena mereka kan usianya saya lihat juga beda-beda ya, mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 12 tahun, dan lain sebagainya. Itu kesulitannya di mana Pak? Ya itu tadi loh Mbak, cara kita menyampaikan pada anak-anak, apalagi anak Surabaya itu angel Mbak. Anak Surabaya kalau diajak ke tradisional, apa Pak Rogo itu jadul itu. Oh gitu ya? Terus cara kita menyampaikan, pertama ya tak ajari laga, tak tanamkan rasa kepahlawanan 10 November nyarek Surabaya itu bagaimana gitu. Terus tak cerita ini, tak belikan es. Lama-kelamaan dia mau naik panggung, latihan, sampai akhirnya berjalan sampai 4 tahun ini, sampai saya mendatangkan pelatih tari kreasi baru dari STKW ya Mbak April ini. Oke, jadi Mbak April ini guru tarinya ya? Guru tarinya Kalau Mbak total April. murid-muridnya ini semua ada berapa Pak? Kalau datang semua 92. 92? 92. Wow. Tapi Kalau kayak sekarang Oni gini dihitungnya 2 Pak ya? Oh gitu. sekarang sudah banyak yang keluar, maksudnya sudah remaja-remaja, itu sudah ikut ke ludruk remaja sendiri, ke ketoprak remaja gitu. Ini semuanya dari Surabaya aja atau mungkin ada yang dari Gresik, ada yang dari Sidoarjo. Ada yang dari Dari Sidoarjo. Sidoarjo juga, Pak? Barusan yang dari Sarip yang kecil Asarel itu dari Sidoarjo sana. Wah, luar biasa. Berarti mereka minatnya memang masih banyak ya Oni masih untuk banyak main sebenarnya, ludruk Mbak. Pak, ya. mau nanya lagi nih Pak, Iya. untuk masalah seperti pemberdayaan dari atau juga untuk pelestarian dari budaya ini Pak ya, pasti dibutuhkan sedikit banyak ada biaya Pak. Nah, biaya sendiri itu merupakan biaya dari setiap murid atau ada penyokong dana atau gimana Pak? Selama ini mulai berdiri Sanggar Tamandira sampai sekarang kurang lebih 4 tahun ini, kita tidak pernah menerima dari dana dari pihak manapun Mas. Oke. Jadi itu selama 3 tahun lebih itu sanggar saya gratiskan memang Mas. Oke. Nggak pernah bayar. Memang apa sih Pak tujuan Bapak kok menggratiskan sanggar? Nah ini kalau nggak salah panggilan jiwa Mas untuk melestarikan ludruk, apalagi seperti saya ini berdomisili di THR itu sudah 35 tahun Mas. Saya juga ikut prihatin kalau melihat ludruk yang mohon maaf ya, ludruk yang sudah tua-tua, sudah yang mohon maaf sudah yang nggak layak tonton lah, kasihan. Yang nonton anak mahasiswa, anak SMA, SMP, ganteng, ayu-ayu, terus pemainnya itu kayak Pak Rogo ini gimana gitu. Jadi mulai sekarang saya memang ya dengan semampu saya itu ingin meregenerasi anak-anak terutama ludruk sebagai ikonnya arek Surabaya. Gitu. Wah, luar biasa loh On ya. Jadi memang Bapak Rogo ini juga menjadi salah satu pahlawan di Surabaya. Bener nggak? Pak, satu pertanyaan dari saya Pak. Sebelum kita untuk menyudahi ini Pak, perjumpaan dengan Pak Rogo. Bapak bahagia nggak sih Pak untuk melihat perkembangan atau juga minat dari anak-anak sekarang ini untuk meminati sebuah ludruk Pak? Ya alhamdulillah ada tahapan-tahapan. Kalau sudah dari anak-anak ini sekarang banyak yang belajar dari anak-anak remaja, mulai dari SMP, SMA sampai ke perguruan tingginya di THR. Oke, melihat perkembangannya Bapak bahagia nggak? Ya sangat bahagia. Ini merupakan salah satu panggilan hati dan Bapak Dan sudah akhirnya mendapatkannya bisa Pak. tercapai, Ada gitu kan, kebanggaan ya. tersendiri, kebanggaan kepuasan batin ini kalau di toko nggak ada orang jual, Pak. Betul. Saya Tapi untuk puas. setiap minggunya Pak, mereka kan ini kan latihan setiap hari Minggu. Selasa gitu kan. dan- Selasa dan Minggu Selasa, gitu Kamis. kan ya. Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Kemudian tiap minggu apakah mereka juga ada penampilan di THR itu sendiri dan bagaimana respon dari masyarakat Surabaya? Apakah rame? Karena kalau saya sebagai mahasiswa kemarin-kemarin itu saya akan datang melihat ludruk ketika ada tugas kuliah, Iya. gitu kan. Nah, ini kalau respons masyarakat Surabaya sendiri selama ini seperti apa, Pak? Sebenarnya sangat antusias penonton. Animo penonton itu kalau tradisional ludruk, wayang orang, ketoprak itu kapasitas gedung yang saya pakai itu 450 itu bisa mencapai 60-70% penonton yang masuk situ sebenarnya. Oke, Masih Mbak banyak. April. Mbak April nih, waduh dari tadi Mbak April diam aja ya. Mbak, sulit nggak sih Mbak untuk mengatur gerak tari dari setiap pemain ludruk? Sebenarnya enggak sih, memang tergantung dari panggilannya anak-anak. Tapi memang kadang-kala mereka kan cenderung ingin yang ikut tari dan cenderung hanya ingin yang ludruk. Jadi ya mengambil yang salah satu mereka fokus yang mana.
susah dan gampang sih pasti ada. Hmm. Pasti ada sama tergantung kita menyampaikan sama yang disampaikan sama Pak Rogo. Biasanya untuk tarian gitu berapa hari Mbak untuk latihannya? Sampai hafal gitu? Sampai Beberapa kali pertemuan ya? 1 bulan mungkin. 1 bulan ya? Kalau dihitung setiap hari Selasa sama Kamis ya. Tapi kalau dibuat setiap hari mungkin 2 minggu. 2 minggu cukup ya? Jadi memang ada kayak penjurusan gitu ya, mau ambil ketopraknya aja atau Iya. apanya Iya, gitu boleh bisa ya? bisa. Boleh. Dan Oke. itu apakah ada jadwal dalam hari Selasa itu hanya ada ketoprak saja, kemudian ada ludruk saja, atau memang dua-duanya dibuka kelasnya karena pengajarnya pun ada beberapa? Dibuka Kondisional aja sih. Hmm. Biasanya kalau Pak Rogo ingin menampilkan anak-anak ludruk, biasanya kita berapa jam gitu dipakai tari dulu, habis itu kita latihan. Oke, jadi memang anak-anak ini nanti diarahkan Mbak ya? Nanti lebih minat kemana gitu. Apa Pak Rogo mungkin yang Dan disampaikan Pak? juga rencana tanggal 28 April sampai 29 April akan mengikuti Hari Tari Dunia di ISI Solo, Surakarta. Oke, di ISI Solo. Mewakili Surabaya atau Jawa Timur? Surabaya. Surabaya. Surabaya, wah luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Nah, oke, ini untuk Mbak Anita. Oke, harapannya ke depan seperti apa Pak selaku pemimpin Sanggar? Saya juga semakin maju aja Sanggar ini dan penonton semua masyarakat semakin antusias dengan pengembangan ludruk ini, budaya Indonesia. Oke, terus kalau pengen gabung, hubungi di mana nih? Hubunginya langsung datang aja di Gedung Pringgodani. Gedung Pringgodani THR. THR. Masuknya sebelah mana Mbak itu Mbak? Belakangnya Hitek Mall. Belakang High Tech Mall, nanti adanya setiap hari apa, jam apa? Jam berapa? 24 jam. 24 jam ya. Demi melestarikan budaya 24 jam, nggak masalah Mbak ya? Terakhir dong, ini kalau misalnya teman-teman ini pernah nggak sih Mbak sering ada undangan-undangan untuk acara misalnya wedding gitu, mereka ingin menampilkan ludruk atau mungkin acara hitanan dan lain-lain, itu kan mereka ingin ada hiburan gitu kan, ini biasanya lebih tertarik untuk ke tradisional. Apakah menerima untuk itu gitu? Karena sekarang kan IO kadang nyari ya, tapi susah kadang nggak tahu kontaknya di mana gitu. Ada ya. Memang kita juga menyediakan tempat untuk apresiasi juga kepada anak-anak. Jadi, Menyediakan jasa ya, terop dan catering gitu. Jadi kalau memang ya kebetulan banyak, kalau saat ini sih banyak yang tari. Kalau ludruk biasanya kita memang masih lewat Pak Rogo dan Mbak Anita juga. Gitu. Oke. Baik, semuanya sudah terkupas. Jadi buat pemirsa di rumah kalau misalkan Anda ingin bergabung dan juga ingin menyaksikan penampilan ludruk anak-anak. Tapi kalau ludruk dewasa ada nggak? Ada Ada ya? ya? Boleh ya? Oke, jadi kalau ingin tahu penampilan ludruk baik anak-anak atau juga dewasa, silakan Anda boleh datang ke Taman Hiburan Rakyat yang berada di belakang High Tech Mall. Oke. Nanti bisa langsung menemui Ibu Anita atau mau ketemu sama Ibu Aprilia boleh, atau ketemu langsung sama Pak Rogo juga boleh. Oke, ya? nanti bakal diajarin gimana sih cara main ludruk atau juga main tari remo juga boleh Mbak ya? Oke, dengan setengah hati ya. Gratis nggak? Gratis loh. Sepenuh hati, bukan setengah hati. Sepenuh ya. hati. Sepenuh hati. Tapi kalau bayar nggak apa-apa Gratis. sih ya. Buat beli minumnya MC-nya. Kode nih kayaknya. Dion, Oke, ya. baik, nanti kita akan kembali lagi dengan memberikan informasi menarik lain dan bersama rekan kita yang lain juga. Betul, jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam.